Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bismil Arifin. Di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan mencoba untuk merangkum beberapa informasi terkait dengan honorer di pendaftaran P3K di tahun 2024 ini. Jadi video ini merupakan permulaan. Nanti ada beberapa video lagi saya sampaikan berdasarkan hasil Zoom tadi oleh Pemda atau oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ingat, sebenarnya ini untuk Pemprov Jatim, tapi bisa menjadi acuan Bapak Ibu semua dalam seleksi rekrutmen P3K di tahun 2024 ini. Garis bawahi, ini miliknya Pemprov Jatim, tapi bisa menjadi acuan Bapak Ibu semua. Sebelum kita ke informasi, coba komen nih dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Madura hadir mas, Situbondo hadir mas, Surabaya hadir mas, Jakarta hadir mas, Bandung hadir mas, Papua hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Coba kita langsung pada pertanyaan pertama Bapak Ibu semua. Di mana pertanyaan pertama ini, apakah bisa misalnya yang bersangkutan atau honorer nih masuk di dalam database di Pemda lain? Contoh saja Bapak Ibu semua, di sini merupakan tenaga non ASN yang telah masuk di dalam database BKN, ataupun Bapak Ibu semua di sini mungkin sebagai ex-THK 2 di Kota Blitar contohnya. Apakah bisa nih Bapak Ibu semua mendaftar di kabupaten kota lain? Contoh mendaftar di Pemprov Jatim. Nah, jawabannya kita lihat dan kita simak, kita spill nih informasi dari Bapak Yudi. Beliau adalah analis di Pemprov Jatim. Coba kita lihat. Di sini kan ada, bisakah misal yang bersangkutan masuk di dalam database di Pemda lain, baik XTK 2 maupun tenaga non ASN, dan ingin mendaftar di Pemprov Jatim atau di Pemprov lain lah, apakah bisa? Kita lihat jawabannya. Nih. Teknis yang ternyata terdata di database BKN dan nyantol di Pemda lain. Contoh, yang bersangkutan ternyata nyantol di Pemda Bojonegoro gitu ya. Dulu pernah jadi non ASN di Pemda Bojonegoro, kemudian yang bersangkutan akhirnya pindah atau entah bagaimana caranya, yang bersangkutan tiba-tiba jadi PTT di Pemprov Jatim gitu ya. Jadi PTT di Pemprov Jatim tiba-tiba informasinya. Otomatis pendataan yang bersangkutan di Pemda Bojonegoro kan begitu. Terus saya pengen daftar P3K tapi dengan menggunakan pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, sebenarnya yang begini ini bisa nggak sih gitu? Kami jawab bahwa yang prinsipnya yang begini-begini ini bisa daftar di Pemprov Jatim. Ternyata tapi kalau daftar di Pemprov Jatim, tentu panjenengan tidak mendapatkan hak sebagai seorang prioritas di level 2. Karena harusnya kalau dia ngelamar di Bojonegoro, dia masuk di level prioritas kedua. Dia ada di bawahnya TXTK 2 dan di atasnya tenaga non ASN yang belum terdata database BKN. Tapi saat dia melamar, sudahlah nggak apa-apa saya ngelamar di Pemprov Jatim, ya oke, asal kamu sudah 2 tahun, kamu memenuhi syarat, kamu melamar di Pemprov Jatim tidak dapat menggunakan status yang terdata di database, tapi menggunakan status sebagai orang yang ada di prioritas ketiga untuk melamar di Pemprov Jatim, gitu ya. Nah, sudah jelas Bapak Ibu semua. Misalnya Bapak Ibu semua di sini ingin melamar di instansi, pastikan terlebih dahulu, dipikir terlebih dahulu. Apalagi Bapak Ibu semua masuk di kategori non ASN ataupun Bapak Ibu semua di sini saat ini berada di XTHK 2. Seandainya Bapak Ibu semua misalnya dari Kabupaten Kota Blitar, XTHK 2-nya kabupaten ya, saya berbicara kabupaten, meskipun kita Blitar itu Pemprov Jatim di dalam wilayah Jawa Timur, tapi kalau di ranah SD SMP kan ada di Kap Kota Blitar. Ingat. Jadi yang dimaksud di sini kan Kota Blitar dalam artian mungkin XTHK 2-nya SD ataupun SMP. Nah, ketika ingin melamar di pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di sini Pemprov Jatim itu menangani SMA, SMK dan PKPLK atau SLB. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa melamar di Pemprov Jatim atau lintas instansi, bukan lintas instansi saja ini. Dengan syarat Bapak Ibu semua itu akan hilang atau lepas keistimewaan Bapak Ibu semua sebagai XTHK 2 ataupun Bapak Ibu semua sebagai tenaga non ASN-nya. Jadi Bapak Ibu semua melamarnya nanti itu berada pada golongan yang poin
1D. Jadi kalau Bapak Ibu semua melihat nih edaran dari BKN, di sini kan ada poin A, B, C, D. Sehingga Bapak Ibu semua akan melepas di sini poin yang keistimewaan ini. Bapak Ibu semua akan melamar di umum, di mana tentunya Bapak Ibu semua harus sudah aktif bekerja 2 tahun secara berturut-turut. Kalau saran saya sih Bapak Ibu semua tetaplah berada di kabupaten, atau Bapak Ibu semua ketika mendaftar, daftarlah yang di tempat Bapak Ibu semua waktu pendataan di tahun 2022. Dan di sini masih banyak lagi informasi yang penting yang perlu Bapak Ibu simak. Oleh sebab itu, terus pantau channel ini, silahkan aktifkan notifikasinya, subscribe channel ini, jangan lupa like di video ini. Dan juga komentar nih, dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal. Terima kasih Bapak Ibu semua, tunggu informasi berikutnya. Saya akan rangkumkan kepada Bapak Ibu semua, saya akan pisah maksudnya. Karena kalau kita melihat videonya full, Bapak Ibu semua mungkin tidak bisa mencerna secara cermat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.